Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revaldi Putra Razwa dari kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan secara rinci terkait isi jurnal yang saya dan teman-teman saya bikin, yaitu berjudul Pengaruh Media Sosial Terhadap People Power Gen Z di Asia Tenggara, Studi Kasus Demonstrasi Filipina. Nah, secara keseluruhan, studi ini mengkaji peran media sosial dalam fenomena kekuatan rakyat di kalangan generasi Z di Asia Tenggara. Dengan mengambil studi kasus demonstrasi anti korupsi di Filipina, kemunculan teknologi digital dan media sosial telah mengubah praktik komunikasi politik dan keterlibatan masyarakat dalam politik, terutama di kalangan generasi muda, di mana platform digital ini itu menjadi sarana koordinasi, penyebaran informasi, dan mobilisasi massa. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat strategi aktivisme digital, tetapi juga sebagai ruang politik baru yang bertentangan dengan relasi kuasa tradisional. Namun, di saat yang sama, kesulitan seperti penyebaran misinformasi telah muncul sebagai aspek negatif dari kemajuan ini. Pemahaman tentang kekuatan-kekuatan ini diperlukan untuk membantu menciptakan kebijakan dan strategi aktivis yang adaptif di era digital. Kemudian, perkembangan era digital terus berlanjut dan banyak teknologi terus berkembang untuk menjadi lebih baik atau lebih otomatis. Hal ini memungkinkan perkembangan terjadi di setiap bidang seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, politik pemerintahan. Selain itu, terdapat satu bidang yang pasti ada di antara bidang yang telah disebutkan, yaitu komunikasi. Mengapa demikian? Sebab komunikasi memegang peranan penting dalam menghubungkan antara individu serta meraih informasi dengan jangkauan yang luas. Komunikasi dalam pengertiannya adalah salah satu bidang yang mengalami perkembangan melesat selama era digital. Nah, kemudian kita mengerucut nih kepada negara Filipina, di mana di negara Filipina terjadi protes massal pada bulan September lalu yang menyoroti kekhawatiran mendalam atas korupsi dana penanggulangan bencana alam yang mengguncang kepercayaan publik terhadap pemerintah. Nah, hal ini khususnya terjadi ketika demonstrasi dipimpin dan diorganisir oleh kaum muda yang secara aktif menggunakan media sosial sebagai media utama untuk menyebarkan berita dan menguak fakta. Nah, mereka mampu mengorganisir aksi lapangan dengan cepat dan efektif, menyebarkan gerakan ke wilayah lain, dan bersatu dalam solidaritas lintas batas geografis di platform daring. Media sosial juga memfasilitasi diskusi tingkat tinggi yang memperkuat perspektif kolektif tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Nah, analisis ini mencoba mengidentifikasi peran media sosial dalam membangun fenomena kekuatan rakyat di antara Gen Z Filipina dan bagaimana dinamika ini mencerminkan gitu tren baru dalam aktivisme digital di Asia Tenggara. Pertanyaan yang dapat dijawab adalah bagaimana platform digital ini memengaruhi keterlibatan kaum muda dalam aksi politik, khususnya ketidakpuasan dan mobilisasi gerakan massa. Kemudian, dalam pembahasan ini kita menggunakan teori Kastel tahun 2012 tentang gerakan sosial berjejaring, di mana mendefinisikan bahwa media sosial adalah platform tempat individu bertemu untuk tujuan bersama tanpa memerlukan kelompok organisasi resmi. Keterlibatan politik dalam kasus Gen Z tidak lagi bergantung pada teknologi tradisional, melainkan terjadi atas dasar solidaritas digital yang dipupuk melalui interaksi cyber. Kesadaran moral terhadap kepentingan publik merupakan pendorong utama aktivisme mereka. Dengan media sosial membantu pertukaran informasi sentral dan dukungan yang cepat dalam skala besar. Nah, permasalahan terjadi di Filipina sangat mirip dengan apa yang selalu terjadi di Indonesia, yaitu mega korupsi. Penulis menganggap bahwa korupsi di beberapa negara maju atau berkembang sebagai suatu hal yang lumrah karena sudah menjadi hal biasa bagi pejabat pemerintah untuk melakukannya. Seperti yang disebut di awal, terdapat skandal mega korupsi yang menimpa Filipina, yakni terkait anggaran penanganan bencana alam. Semenjak Marcos Junior menduduki kursi presiden pada tahun 2022, seiring berjalannya waktu, pemerintahannya ini meluncurkan sekitar 9.855 proyek infrastruktur pengendalian banjir di penjuru negeri yang senilai dengan 9,5 miliar US dollar. Sebelum 2022, proyek terkait banjir telah terlaksana dahulu. Nah, investasi lebih lanjut menunjukkan bahwa banyak proyek pengendalian banjir ini tidak dibangun sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dan dalam beberapa kasus bahkan tidak dimulai sama sekali meskipun dana telah dicairkan. Nah,
masyarakat Filipina yang sadar akan bencana di negaranya dan proyek-proyek untuk menanganinya malah dikorupsi oleh pihak-pihak yang rakus yaitu pemerintah. Maka mereka melakukan demonstrasi selama 7 hari lamanya, mulai dari 15 September hingga 21 September tahun 2025. Nah, lokasi demonstrasi ini tersebar di berbagai sudut kota seperti Manila, Cebu, Quezon City, dan lainnya. Selain masyarakat melakukan aksi demonstrasi di public space atau tempat umum gitu, mereka juga memainkan di media sosial. Nah, media sosial ini memainkan peran kunci dalam memobilisasi kemarahan publik untuk berpartisipasi dalam protes di Filipina atas dugaan mega korupsi dalam proyek-proyek manajemen bencana alam. Seperti YouTube, Facebook, X, dan TikTok ini tuh berfungsi sebagai platform utama untuk penyebaran informasi yang cepat dan luas guna mengungkapkan contoh-contoh korupsi yang memunculkan reaksi publik yang emosional. Kemudian kesimpulannya adalah media sosial ini telah membuktikan gitu peran strategis dalam memobilisasi generasi Z di Filipina untuk terlibat dalam aksi people power khususnya dalam konteks penanggulangan korupsi proyek bencana alam. Nah, platform digital sendiri tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi gitu, tetapi juga sebagai alat koordinasi dan penguatan solidaritas yang efektif di antara kaum muda. Nah, fenomena ini mencerminkan perubahan besar dalam pola partisipasi politik di Asia Tenggara, di mana aktivisme digital menjadi kunci baru dalam perjuangan demokrasi. Namun, tantangan seperti penyebaran informasi yang tidak akurat tetap perlu diantisipasi gitu, agar media sosial ini tetap menjadi ruang publik yang konstruktif dan demokratis. Dengan demikian, pemahaman terhadap dinamika ini penting sebagai landasan pengembangan kebijakan dan strategi aktivisme yang adaptif di era digital. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya terkait jurnal yang membahas tentang pengaruh media sosial terhadap people power Gen Z di Asia Tenggara, studi kasus demokrasi Filipina. Semoga apa yang saya sampaikan dan apa yang saya utarakan dan teman-teman utarakan di jurnal ini dapat bermanfaat bagi kita semua agar kita dapat melek situasi politik di negara kita, uh, walaupun kita tidak langsung terjun ke jalanan gitu ya, demonstrasi, tapi kita juga bisa melakukan aksi melalui media sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.